semuanya, mari kita buka Tuh. pertemuan ini dengan 3 kali Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Bapak Ibu semuanya, senang banget nih hari ini kita Malam. Suaranya kecil, suaranya kok jauh ya? Iya, suaranya. Oke. Nah, coba join pakai device lain. Suara ini lebih jelas ya? Ya, ini bagus. Ya, Oke. jelas, udah jelas. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang banget hari ini bisa kita kumpul lagi, ketemu lagi untuk pertemuan Telukung. Pastinya kita bakal membahas tentang gosyo-gosyo ya supaya lebih tercerahkan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sebelum kita mulai kita baca dulu gosyonya ya mungkin. Pak, halaman berapa, Pak? Halaman 18. Oke. Oke. Ini mau dibaca latar belakangnya aja terus sama ini langsung isi gosyo ya? Ya, langsung semuanya aja, semua. Semuanya ya. Oke. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Gosyo Kenshu halaman 18. Surat perihal pematang yang keras dan kuat. Surat balasan kepada Abu Cebo Amagoze. Gosyo Senshu halaman 1307. Isi gosyo. Dalam surat Anda ditanyakan, bagaimanakah imbalan karma buruk sesuai dengan dangkal dalam atau ringan beratnya pemfitnahan dharma? Arti pokok Sadharma Pundadika Sutra yang sebenarnya adalah sutra dari jalan pencapaian kesadaran Buddha yang merata bagi seluruh umat manusia. Sekalipun demikian, hanya orang yang percaya sutra ini yang dapat mencapai kesadaran Buddha. Orang yang memfitnah akan terjatuh ke dalam benteng besar penderitaan yang tak terputus-putus. Mengenai hal ini, dalam bab perumpamaan Sadharma Pundadika Sutra dikatakan, kalau orang tidak percaya dan memfitnah sutra ini, maka orang tersebut memutuskan bibit Buddha dalam seluruh masyarakat. Setelah masa hidupnya berakhir, orang tersebut akan masuk ke neraka Avici. Di antara orang-orang yang memfitnah Dharma, juga terdapat perbedaan dangkal dan dalam, ringan dan berat. Meskipun percaya dan mempertahankan Sadharma Pundadika Sutra, memang jarang sekali terdapat orang yang percaya dengan badan dan hati yang sesuai atau pelaksanaan yang sungguh-sungguh mempertahankan sutra ini. Orang seperti ini terkena 4 akibat buruk yang sehingga pemfitnahan dharma juga lemah, sama seperti air yang banyak memadamkan api kecil. Dalam Sutra Nirvana dikatakan, jika ada seorang biksu yang baik ketika melihat orang yang memecahkan hukum tidak atau dan Sravaka yang sebenarnya. Dengan adanya peringatan kalimat sutra ini, sekalipun akan bertemu dengan bermacam-macam penganiayaan besar, Nichiren Daishonin mengecam pemfitnah Dharma agar terhindar dari peringatan menjadi musuh dari dalam hukum Buddha. Tetapi pemfitnahan Dharma yang
Ada yang pura-pura bodoh dan tidak mengecamnya, seperti kepada sekte Singgon dan sekte Pendai. Karena mereka merupakan pemfitnah Sadharma Pundarika Sutra, maka kecaplah dengan keras. Tetapi jika bukan orang yang berprasna agung akan sukar membedakan pintu hukum mereka dengan pintu hukum yang disebarluaskan oleh Nichiren. Oleh karena itu, untuk sementara tidak mengecam mereka seperti dalam sastra menegakkan filsafat yang benar untuk menenteramkan negara. Baik saya berbicara maupun tidak, mereka tidak dapat terhindar dari karma buruk yang berat. Setelah melihat dan mendengar bahwa dengan berbicara dapat menghindarkan mereka dari karma buruk, maka jika membiarkan dengan tidak memperingatkannya, perbuatan ini langsung memecahkan kedua kebajikan mata dan telinga. Dengan demikian menjadi perilaku yang tidak ada Maha Maitri Maha Karuna. Maha Guru Chang'an mengatakan, keakraban yang palsu tanpa maitri berarti berperilaku sebagai musuh baginya dan lain-lain. Karma buruk beban berat ini sukar dihapuskan. Yang terpenting adalah mengorbankan kesungguhan hati untuk memberi manfaat kepada orang lain. Orang yang melakukan karma buruk ringan kadangkala harus dikecam, kadangkala dibiarkan saja dan tidak dikecam. Ada orang yang dapat menjadi benar dengan sendirinya, ada juga yang harus mengecam pemfitnahan dharma agar diri sendiri dan orang lain terhindar dari karma buruk. Kemudian baru memaafkan. Alasannya adalah karena semua akan tercemar oleh pemfitnahan dharma, sehingga mendapat karma buruk yang lebih besar lagi. Mengenai hal ini, dalam kumpulan ulasan Sutra Nirvana, Maha Guru Chang'an mengatakan, menghilangkan keburukan seseorang berarti menjadi ayah baginya. Di antara murid dan penganut Nichiren pun, banyak terdapat hal-hal seperti di atas. Pasti Amangose juga sudah mendengarnya. Di dalam Ichinosawa Nyudo telah menjadi penganut Nichiren, tetapi di luar ia berperilaku sebagai penganut Nembuche. Bagaimanapun di masa akan datang ia tidak dapat diselamatkan. Namun demikian kepadanya diberikan 10 roh Sadharma Pundarika Sutra. Jalankan kepercayaan dengan kuat dan sungguh-sungguh. Orang yang menyampaikan teori kewajaran hukum Buddha kepada orang lain pasti akan dibenci oleh biksu, biksuni pria, dan wanita. Biarkan saja. Kalau mereka ingin membenci, biarlah membenci. Serahkan jiwa raga kepada petuah emas dari Sadharma Pundarika Sutra, Buddha Sakyamuni, Maha Guru Tiantai, Maha Guru Miaolo, Maha Guru Dengyo, Maha Guru Chang'an, dan lain-lain. Orang seperti itu dikatakan sebagai orang yang melaksanakan pertapaan sesuai dengan yang dibabarkan oleh Sang Tathagata. Dalam bab Stupa Pusaka Sadharma Pundarika Sutra dikatakan, dalam zaman yang mengerikan, sungguh-sungguh membabarkan sekalipun hanya sebentar, dan seterusnya. Kalimat sutra ini menerangkan bahwa pada masa akhir Dharma yang keruh, saat berkumpulnya orang buruk yang penuh 3 racun, yang kuat berkobar, orang yang percaya dan mempertahankan hukum sebenarnya, sekalipun hanya sebentar, akan disumbang para dewa. Sekarang, tegakkanlah keinginan agung dan berdoalah untuk masa yang akan datang. Sedikit saja ada kesalahan dari memfitnah dharma dan tidak percaya, tidak diragukan lagi, pasti jatuh ke dalam benteng besar penderitaan yang tak terputus-putus. Sebagai umpama, kapal yang berlayar di laut, sekalipun kapalnya tidak buruk, kalau dimasuki air, pasti kapal itu akan tenggelam dan penumpangnya akan sekaligus mati. Meskipun pematang sawah keras dan kuat, bila ada lubang semut, akhirnya air pasti tidak dapat tertampung. Oleh karena itu, hendaknya menimba dan menghilangkan air keruh, ketidakkepercayaan maupun pemfitnahan dharma, serta mengeraskan pematang hati kepercayaan. Kalau seseorang melakukan karma buruk yang ringan, dengan toleransi dari kita, ia dapat memperoleh karunia kebajikan. Apabila kesalahannya berat, berilah dorongan semangat hati kepercayaan agar dapat menghapus dan memusnahkan karma buruk yang berat itu.
Dalam kedudukan Amagoze, mau mempertanyakan arti dangkal dalam ringan beratnya karma buruk. Anda benar-benar wanita yang jarang terdapat. Bagaimana mungkin lebih rendah dari Putri Naga? Dalam bab Devadatta Sadharma Pundarika Sutra dibabarkan, aku membuka ajaran Mahayana untuk menyelamatkan dan mencabut penderitaan umat manusia. Juga dikatakan, menanyakan makna dan keadaan sutra ini adalah hal yang sungguh sukar. Maka dibabarkan bahwa sukar timbul orang yang menanyakan makna teori Sadharma Pundarika Sutra. Perhatikanlah selalu untuk sekuat tenaga mengecam pemfitnahan Dharma. Mengenai bantuan Anda kepada makna Nichiren dirasakan sungguh aneh, alangkah pandainya. Tertanda Nichiren, tanggal 3 bulan 9, surat balasan kepada Abu Chebo Amagoze. Diberikan kepada Abu Chebo Amagoze, ditulis di Minobu, tahun Kenji pertama, pada usia 54 tahun. Ya, sekian untuk pembacaan Gosho-nya. Jadi pas baca aja berasa nih ya ada poin-poin yang bagus nih. Nah mungkin kita langsung saja kepada Pak Latamea untuk waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Namyo Namyo Rengkekyo. Yang terhormat Bapak Aloy, Ibu Kristanti Wijaya, serta Bapak Ibu, adik-adik yang ada di rumah, salam sejahtera, salam sehat. Pada malam ini kita belajar mengenai menfitnah dharma. Nanti kita lihat ya, bagaimana beratnya hukuman mengenai menfitnah dharma. Nanti akan kita bandingannya ya. Usul ini nggak ada latar belakang ya. Kira-kira begini, pada hidupnya Buddha Nichiren Daishonin, di mana rakyat Jepang dan berikut pemerintahan, kepercayaan mereka adalah sekte Nembuche ya, yang dipimpin oleh Biku Ryokan ya. Jadi penyebutan mereka itu ada Namo Amitabha ya. Kalau kita lihat nenek-nenek tua sering mereka hitung ya, hitung satu juga sebut satu mantra Namo Amitabha. Maka di situ udah dikasih tahu kalau ada orang yang menjalankan filsafat tidak benar, ada ajaran yang tidak benar, kena dengan penyebutan Amitabha ini, bahwa di situ dijanjikan nanti setelah meninggal ya akan ada di tempat dunia barat namanya Sukawati. Di situ akan kita selalu bahagia, gembira selalu. Oleh karena itu, Nichiren Daishonin meluluskan bahwa filsafat ini tidak benar, bahwa mengenai gembira, kebahagiaan bukan setelah kita meninggal, itu adalah pada saatnya kita masih hidup. Nah, oleh karena itu dikecam. Soalnya di sini harus kasih tahu. Orang yang kasih tahu filsafat yang salah, sesat, harus mengecam. Maka itu Nichiren Daishonin mengecam, ya, karena dia jalankan hukum yang benar, guru yang benar, guru yang sejati. Nah, dengan kecaman ini, dengan Gritso Angkokuron, di mana dalam intinya disebut negeri Jepang itu tidak sungguh-sungguh menganut suatu filsafat yang benar-benar itu akan datang banyak malapetaka. Negeri Jepang akan diserang dan penyakit menular. Ya. Jadi dalam hal begitu, kena sekte Nembuche itu dikecam, maka itu marah. Jadi dia yaitu menfitnah Nichiren Daishonin dengannya laporan ke komandan militer yang tertinggi di Jepang yaitu Heinosomon. Jadi disitulah Nichiren Daishonin dapat hukuman
penggalan leher. Dulu bilang penggalan kepala, katanya kepala keras. Jadi untuk baru bisa dipenggal. Nah, kita udah tahu ya semuanya dari cerita ini. Nichiren Daishonin gagal dipenggal. Maka itu Nichiren Daishonin bilang ke Pulau Sado. Dan Pulau Sado di situ sudah standby ya, satu orang samurai yang namanya Abu Jebo. Samurai ini yang sudah lanjut usia, dilaporkan sama samurai ini bahwa Nichiren ini adalah orang yang jahat, ya harus dibunuh begitu ya. Nah, begitu Nichiren Daishonin udah sampai di Pulau Sado, ya mereka mau cari, jadi dia minta Nikosoni muridnya cari pen, cari kertas, dan di samping itu juga cari makanan karena baru tiba ya. Jadi sini kok itu biksu yang muda ini satu-satunya yang ikut Nichiren Daishonin. Dia cari dari jalan cari kertas, cari mopi ya, puasa dan cari makanan. Pertama, oleh kena dinginnya salju. Saljunya terus. Kemudian dengan kelaparan ya, maka itu dia jatuh pingsan di depannya rumahnya Abu Jebo. Nah, disitulah suami istri itu lihat ada seorang pingsan di depan, mereka menolongnya. Justru bawalah Nikosoni masuk ke rumahnya dan dikasih makan bubur yang hangat. Nah, begitu dikasih makanan sama si Niko. Nah, dalam suap pertama itu betul-betul dia sangat lapar. Dalam suap pertama itu dia makan, langsung dia ingat gurunya. Jadi Nichiren Daishonin masih keadaan lapar, belum makan. Maka itu dia nak makan makanannya. Istrinya Abu Jebo, namanya Senichi Ama. Dia bilang, nak kenapa makan? Dia bilang, Bu, saya punya guru, masih belum makan. Jadi itu suami istri ini lihat sang ibu itu begitu sopan santun dan begitu hormat ya, hormat sama orang tua. Jadi mereka bilang, nih masih banyak buburnya, kamu makan dulu ya. Sudah makan, nah nanti saya kasih sampai sang guru. Nih, Abu Jebo penasaran bahwa dia dapat laporan bahwa biku yang dibuang di Sado itu Nichiren adalah orang jahat. Mana mungkin orang-orang jahat ini bisa mendidik seorang murid yang begitu sopan santun, yang begitu hormat. Murid aja ngakunya sudah bagus, apalagi sang budanya ya, sang gurunya. Maka dia mau ketemu gurunya, yaitu Nichiren Daishonin. Jadi di situ Nichiren Daishonin sampaikan ajaran filsafat dari Nam-myoho Renge Kyo ya. Kita mau bahagia, ya kita harus timbul kesadaran Buddha. Dan hukum Nam-myoho Renge Kyo itu adalah hukum sebab-sebab. Di situ dia lihat Nichiren badannya kurus ya, dan mukanya begitu maitri kaluna, mana seperti orang jahat. Maka di situ dia langsung jadi muridnya. Nah, sekejap di situ jadi murid ya. Nah, sering-sering ada hubungan erat, yaitu Abu Jebo dengan Nichiren Daishonin. Nah, jadi akhirnya mengenai tesis surat Angkokuran ini terbukti nyata ya. Apa yang ngomong Nichiren Daishonin semua jadi bukti nyata. Negeri Jepang diserang sama Mongolia, timbul penyakit menular ya, dan
melebutkan perang saudara, melebutkan kerajaan, semua jadi nyata. Nah, di situ Edmund Simon itu sadar bahwa Buddha Nichiren Daishonin betul-betul Buddha bisa meramalkan ya sesuatu yang belum terjadi. Sekarang jadi bukti nyata. Maka di situ langsung dijatuhkan itu pengampunan Nichiren Daishonin, dibebaskan dari hukuman pembuangan. Kemudian Nichiren Daishonin pulang ke Kamakura ya untuk turis Gosho. Nah, di situ Nichiren Daishonin ada dia punya utusan-utusan berita bahwa Chebo itu sakit. Ada surat kepada Abu untuk apa? Untuk memberi semangat agar penyakitnya sembuh. Di samping itu, Nichiren Daishonin juga jatuh sakit, ya. Itu jatuh sakit cukup berat loh. Sakitnya diare. Nah, dia didukung oleh istrinya Amagose, yaitu Senichi Ama, rela melepaskan Abu Chebo dari Pulau Sado ke Gunung Mobo untuk melihat Nichiren Daishonin yang sakit. Jadi situ jadi guru dan murid begitu akrab ya, jadi satu. Nah, ini sedikit latar belakangnya ya. Nah, di sini kita masuk ya. Surat balasan kepada Abu Chebo Amagose, surat perihal pematang yang keras dan kuat. Nah, pematang, tahu pematang? Kalau di sawah kan ada pematang. Pematang itu adanya tumbuh-tumbuhan padi. Padi itu ada yang semacam itu harus pakai air punya. Ya, kalau tanpa ada air, ini padi dia bisa mati. Nah, maka itu di situ dikasih tahu. Kalau pematang itu ada satu lubang semut aja. Jadi airnya akan hilang, ini hasil panennya dari padi akan bisa gagal ya. Jadi pematang bagaimana kuat punya, bagaimana keras punya, kalau ada lubang semut kecil itu akhirnya jadi roboh semua, jadi rusak semua. Ini sebetulnya mau kasih tahu apa? Ini sebetulnya mau kasih tahu kita mengenai penfitnahan dharma ya. Nah, kita masuk isi Gosho. Dalam surat Anda ditanyakan, bagaimanakah imbalan karma buruk sesuai dengan dangkal dalam atau ringan beratnya penfitnahan dharma. Karena Abu Chebo sudah usianya lanjut. Sudah umur 70. Dan sebelumnya ketemu Nichiren Daishonin di Pulau Sado, yaitu mereka sudah menganut sekte Membuche, sebutnya Namo Amitabha. Sudah lama mereka percaya, maksudnya Abu Chebo dengan istrinya Senichi Amagose, mereka jarang kepercayaannya terhadap sekte Membuche. Jadi sekarang usia sudah lanjut ya, usianya udah 70. Baru sebut Nam-myoho Renge Kyo. Baru percaya Nam-myoho Renge Kyo. Maka itu Senichi Ama, istrinya Abu Chebo, tanya sama Nichiren Daishonin dalam suratnya. Itu apakah kita sudah melanggar ya? Itu telah menfitnah dharma. Ya, kenapa fitnah dharma? Karena setelah moksanya Buddha Shakyamuni setelah 2500 kemudian itu ajalannya itu adalah Nam-myoho Renge Kyo, bukan Namo Onithohut. Jadi di sini Amagose dia tanya, "Oh, gimana Buddha Nichiren Daishonin? Kami berdua, saya sama suami saya, Abu Chebo, sudah sebut percaya sama Namo Onithohut sudah sekian lama. Malahan kita sebut Nam-myoho Renge Kyo, percaya sama Nam-myoho Renge Kyo. Kita punya karma ya, pasti berat dong." Nah, di situ Nichiren Daishonin kasih tahu ya. Imbalan karma buruk
tentunya kalau menfitnah dharma itu adalah karma buruk. Nah, di sini imbalan karma buruk sesuai dengan dangkal, dalam atau ringan beratnya. Kalau dangkal dan ringan, ya di sini diartikan bahwa nih Abu Cobo dan Senjama, kalian ini sebelum ketemu saya tidak tahu, maka itu kalian sebut Amitabha, ya karena tidak tahu. Jadi itu karmanya adalah dangkal, ya dan ringan. Tetapi kalau sudah tahu Nam-myoho Renge Kyo itu sudah ajaran satu-satunya yang dipesan oleh Buddha Shakyamuni, suta terakhir di masa akhir Dharma ini hanya ekayana, yaitu Nam-myoho Renge Kyo, tidak ada lainnya. Nah, kalau sudah belajar dan sudah tahu, masih ada objek sampingan, masih ada kuangpung, ada kuamin, dan sebagainya, datuk dan sebagainya, itu adalah penfitnahan dharma yang berat itu. Kenapa? Karena sudah tahu masih laksanakan. Jadi di sini Nichiren Daishonin beri bimbingan kepada amagose, ya, jangan khawatir. Yang penting apa? Yang pentingnya Bapak Abu Cobo dan Senjama, kalian berdua sungguh-sungguh jalankan kepercayaan sungguh-sungguh. Nah, kalau bisa jalankan kepercayaan yang sungguh-sungguh, itu seperti air yang banyak bisa padamkan api yang kecil. Nah, inilah Nichiren Daishonin memberi tahu sama suami istri ini. Jadi, kalau kita ada penfitnahan dharma, satu hal yang harus kita jalankan yaitu percaya dengan sungguh-sungguh, penuh kesungguhan, dan di samping itu juga jalankan syakabuku. Nah, itu akan meringankan kita punya dosa untuk penfitnahan dharma. Nah, di sini ya, dalam bab perumpamaan Saddharma Pundalika Sutra dikatakan, Saddharma Pundalika Sutra ada 28 bab. Ini di bab ketiga adalah mengenai bab perumpamaan. Jadi perumpamaan ini diceritakan mengenai 3 kendaraan atau 3 gerobak. Ya, gerobak dari apa? Ada dari sapi, ada dari kambing, ya, ada dari rusa, dan rumah terbakar. Ini ceritanya gini, bapaknya pergi luar kota, begitu pulang ke rumah, anak-anaknya masih ada di rumah, dia lihat rumahnya terbakar. Sang bapak tadi, "Woi anak-anak, keluar, ini bahaya, ini kebakaran." Tapi anak-anak sedang asik main di dalam, ya, mereka tidak dihiraukan. Akhirnya bapak cari jalan, ya. Saya bawa 3 kendaraan. Kendaraannya bagus-bagus. Di antara 3 itu, yang bagus itu adalah kendaraan sapi, ya, di mana dihias dengan 7 pusaka. Wah, anak itu lihat itu sapi ada 7 pusaka, mereka langsung lari keluar. Nah, itu dapat diselamatkan, ya. Nah, itu satu perumpamaan. Dan dalam perumpamaan ini ada dibahaskan mengenai Sariputra. Sariputra orang yang paling percaya, ya, tapi dia tidak bisa mencapai kesadaran Buddha. Kenapa? Karena dia tidak percaya, ya. Dia tidak percaya ajaran sejati. Ajaran sejati itu adalah Saddharma Pundalika Sutra. Karena pintar dia tidak percaya. Akhirnya ya dia bisa mencapai kesadaran Buddha karena dia percaya baru jadi mencapai kesadaran Buddha. Jadi dia menegaskan pentingnya keyakinan, kepercayaan. Ini sangat penting, ya. Dan kita pertapaan, ya, walaupun kita tidak mengerti, tapi kita harus sungguh-sungguh mau percaya, ya, harus
harus yakin dan percaya dengan menyatakan bahwa sekalipun Sariputra dengan kealifannya yang tinggi, walaupun dia pintar sekali, ya, tidak dapat memahami, mengerti ajas gaib dari Saddharma Pundalika Sutra, dan bahwa ia dapat menyadari hanya dengan rasa kepercayaan. Nah, bab ini, yaitu bab perumpamaan ini, juga menasehat dan membuang untuk kita membuang pembuatan dosa yang menakutkan bagi mereka yang menfitnah terhadap Saddharma Pundalika Sutra. Jadi untuk bab ketiga ini dalam itu adalah mengenai penfitnahan dharma. Kita harus menghindarkan dari penfitnahan dharma, ya. Jadi bab perumpamaan yang tadi saya uraikan itu, kalau orang tidak percaya, di mana 14 penfitnahan dharma itu antara satu ada, tidak percaya. Demikian pun lagu-lagu, ya, itu juga termasuk penfitnahan dharma. Kalau orang tidak percaya dan menfitnah sutra ini Nam-myoho Renge Kyo atau Saddharma Pundalika Sutra, maka orang tersebut memutuskan bibit Buddha. Kenapa penting kita jangan menfitnah dharma? Menfitnah artinya apa? Menfitnah artinya yaitu kita mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Kita menfitnah, ya. Seperti Shio Kingo, kena oleh itu dihasut oleh teman-teman rekannya, Shio Kingo difitnah, ya. Diberitahu sesuatu yang tidak benar pada majikannya Eko, Pak siapa itu? Emma. Akhirnya tanahnya disita. Jadi orang tersebut memutuskan bibit Buddha. Kalau kita jalankan penfitnahan dharma, apalagi itu menfitnah pada hukum dharma, itu gimana akibatnya? Bisa memutuskan bibit. Nah, kalau kita mau tanam sesuatu harus ada bibitnya. Kalau kita tidak ada bibit untuk mencapai kesadaran Buddha, kita nggak bisa mencapai kesadaran Buddha. Nah, maka itu di sini dikasih tahu, kalau kita menfitnah dharma, artinya memutuskan bibit Buddha dalam seluruh masyarakat. Setelah masa hidupnya berakhir, orang tersebut akan masuk ke neraka awici. Artinya neraka yang tidak terputus-putusnya. Dan di sini juga dikasih tahu, jika ada biku atau biksu dan biksuni, ya, dia melihat orang yang memecahkan hukum, tidak menghiraukan, memecahkan hukum di sini artinya membengkokkan hukum, ya, seperti sekarang Nam-myoho Renge Kyo dari Nichiren, ya, ada yang bilang kita ini tidak ada biku nggak bisa mencapai kesadaran Buddha, dan kita punya Gohonchon itu tidak asli. Nah, itu adalah gimana? Memecahkan hukum, membengkokkan hukum. Maka itu kalau ada biksu nih, yang ada orang yang begini, kalau kita udah lihat atau sudah tahu, ya, tidak menghiraukan, kita biarkan aja. Sebetulnya seperti begitu tuh juga kita lihat ada orang mau bakar rumah, kita juga biarkan, gitu, ya. Dan di samping itu tidak memarahi, ya. Maka Nichiren Daishonin bisa dapat pembuangan ke Pulau Sado dan dapat itu Tatsunokoti, penggalan leher itu oleh karena Nichiren Daishonin meluruskan ajaran. Nichiren Daishonin mengencangkan, ya, dia jalankan Buddha yang sebenarnya. Nah, seperti ini biksu dan biksuni, mereka membiarkan dan memperingatkan, dikasih tahu nggak boleh begitu, ya, atau mengusir serta dengan tegas memberitahunya karma buruknya hendaknya diketahui bahwa orang ini merupakan musuh dari dalam hukum Buddha. Nih orang yang menghilangkan segala sesuatu, kalau orang yang pecahkan hukum, membengkokkan hukum, dibiarkan aja, ya, itu orang ini adalah musuh dari Sang Buddha, musuh dari Saddharma Pundalika Sutra.
Kalau dia bisa sungguh-sungguh memarahi, mengusir, mengecam dengan tegas, memberitahukan buruknya, orang ini adalah muridku. Nah, muridnya Nichiren Daishonin. Ya, maka itu kita harus ya selalu kasih tahu teman-teman kita pada masa akhir dhamma, yaitu pada sekarang yang perlu ini aku bisa selamat jadi sang ayah. Nah, gitu. Ini di dalam Ichino Sawanio dong, ini loh. Dia telah menjadi penganut Nichiren, sudah jadi muridnya. Tetapi di luar, ya kalau di dalam, seperti kita di dalam susunan NSI, kita Nam-myoho Renge Kyo. Tapi di luar dari susunan NSI, nah, jadi lahirnya akan abang tidak dapat diselamatkan, namun udah tahu ini Ichino Sawae ini ya sebut Nam-myoho Renge Kyo, tapi di luar itu nggak sebut Nam-myoho Renge Kyo, malah sekte lain. Nah itu dia akan jatuh neraka abici. Tapi di situ dikasih 10 lolo dari Sabda maupun dari Kasutra supaya dia bisa sadar gitu ya. Nah, di sini saya kasih tahu sedikit ya. Penfitnahan dharma itu ada sumber ketidakkebahagiaan dan malapetaka. Mengapa? Nah, ini loh. Kenapa kalau kita jalankan demikian ya. Kita sebagai murid dari Sang Buddha ya. Sang murid dari Nichiren Daishonin, tentunya kita harus kita harus menjaga dengan tegas akan kebenaran hukum agama Buddha yang jangan sampai kita menfitnah dharma. Nah, untuk itu kita harus berani membuang segala pandangan dan pikiran yang menyesatkan. Begitu udah terima gohanjan di rumah, udah detik itu adalah on email itu adalah hanya Nam-myoho Renge Kyo ya. Tidak kita pegang pandangan-pandangan yang lain-lain. Maka itu sampai sekarang ada umat yang sudah sebut Nam-myoho Renge Kyo mau dia tanggal untuk segala sesuatu saya perlu di rumah. Membunuh arahat itu Sarawaka Prateka Buddha, melukai Sang Buddha ya, dan memecah belah susunan. Ini sudah berat loh. Berat nak? Berat, membunuh itu berat. Ya. Tetapi pelaku dari 5 dosa besar akan menerima penderitaan neraka yang tak terputus-putus hanyalah 1 kalpa, 16 juta tahun.
Bapak hukumannya 16 juta tahun ya kalau menjalankan 5 dosa besar ya. 1 kapal. Sedangkan para penfitnahan dharma yang hanya disebabkan karena cemburu, mengejek dan menentang akan merasakan penderitaan selama karma yang tak terhingga. Tidak bisa hitung. Nah, kalau kita melaksanakan penfitnahan dharma, dosanya jatuh ke neraka awici, kapannya selesai tidak tahu. Nah, ada unlimited. Nah, seperti ini mau pasang internet ada unlimited. Unlimited bagus ya. Waduh, kalau dapat mungkin penderitaannya seperti begitu, waduh, susah untuk jadi itulah neraka terus lah. Ya, kalau penfitnah dhamma bagai penyakit kusta diumpamakan bahwa 5 dosa besar adalah seperti penyakit kekecauan pikiran. Sedangkan penfitnah dhamma adalah seperti penyakit kusta. Nah, 5 dosa besar diumpamakan sebagai penyakit kekacauan pikiran yang berarti jatuh sakit. Nah, karena perubahan cuaca atau penyakit menular yang langsung menghasilkan akibat nyata. Sedangkan penfitnah dhamma sebagai penyakit kusta. Penyakit kalau kena penyakit kusta ya, mula-mula tikus yang baru lahir ya, merah-merah begitu, belum timbul lagi. Itu gejalanya. Pada mulanya tidak terlihat bahayanya, tapi lambat laun akan semakin parah sehingga menyebabkan ajal, bisa mati loh kena penyakit kusta itu. Jadi gawat ya. Jadi dosa penfitnah dhamma berarti menentang hukum. Menentang hukum ya. Jadi perbuatan itu memutuskan bibit budak dalam diri sendiri. Sehingga walaupun tetap menyebut daimoku pada Gohonjan, tetap tidak akan mendapatkan karunia kebajikan yang agung. Maka jangan coba-coba menfitnah dhamma. Daimoku mati-matian tidak ada hasilnya. Apalagi jika orang tersebut membengkokkan hukum. Wah, Namyoho Renge Kyo, sama aja lah, sama saya menganut punya Kuan Yin lah, Kuan Konga dan sebagainya, sama aja lah. Itu dua-dua itu kan juga agama Buddha. Nah ini Buddha Shakyamuni udah bilang, setelah kemaksaan saya 500 ke 5, 2500 tahun itu hanya ada Namyoho Renge Kyo, tidak ada yang lain ya. Nah, kalau kita bilang begitu sama-sama itu membengkokkan dan itu adalah menfitnah dhamma. Tetapi tidak akan mendapatkan karunia kebajikan yang agung, apalagi jika orang tersebut membengkokkan hukum hanya untuk kepentingan diri sendiri, pasti akan membuat diri menjadi gila, bisa jadi gila loh. Kalau menfitnah dhamma bisa jadi gila. Nah, untuk sedikit yang terakhir ya. Nih. Di sini dalam Gosyo ini ya, Abu Chubo Gose yaitu Zenitiyama, dia merasa khawatir ya. Khawatir dengan karma-karma yang telah dibuat. Buat karma apa? Karma itu adalah menyebut Nembuche, percaya pada Nembuche ya. Mereka karena mereka baru kena Namyoho Renge Kyo pada usia lanjut. Wah, kalau kita ini pada usia yang muda ya seperti Hartina, dengan usia yang muda sudah bisa disebut Namyoho Renge Kyo. Itu rezekinya, betapa rezekinya loh. Ya, kalau saya ketemu dengan Namyoho Renge Kyo usianya 30. Ya, ini Zenitiyama dengan Abu Chubo udah usia 70. Baru ketemu
Namyo Horenge Kyo. Itu juga kena ada Nichiren Daishonin buang ke Pulau Sado, ya. Di situ baru kena Nichiren Daishonin, baru bisa. Maka itu sekian lama, sekian tahun sudah sebut Nembuche, sudah buat banyak karma yang benfitnan dharma, ya. Khawatir, maka tuh Amagoje tanya. Nah di situ Nichiren Daishonin begitu memuji loh. Kalau kita ini tanya sama Nichiren Daishonin ini apa? Atau kita tanya sama pimpinan apa? Saya udah sebut Namyo Horenge Kyo. Saya terima Gohonjon sudah 30 tahun. Kok saya punya kehidupan begini-begini aja. Tapi dia nggak pikir loh. Ya, itu kondisi badannya masih sehat. Mau makan apa bisa. Itu sebetulnya satu-satu karunia itu. Ya. Nah, maka itu mereka khawatir. Bisakah dengan Namyo Horenge Kyo terhapus dosa-dosa yang pernah dijalankannya, ya. Jadi Nichiren Daishonin begitu kalau biasa kita udah sebut Namyo Horenge Kyo, kita tanya cuma kunyah materi, tapi Amagoze lain. Dia tanyanya bagaimana karma berat, ringan, dangkar atau ringan, dalam atau ringan, ya, mengenai dosa pemfitnahan. Ya, dia tanya itu begitu khawatir. Dia bilang, waduh, perbuatan begini lebih hebat dari Putri Naga. Putri Naga udah sungguh-sungguh mensembahkan mutiaranya kepada Sang Buddha. Kamu ini lebih hebat lagi, ya. Bisa begitu tanya mengenai penfitnahan dharma. Hanya satu-satunya wanita. Tidak ada yang kedua. Nichiren Daishonin begitu meyakinkan Amagoze. Dia dikasih tahu Amagoze, ya, bahwa Sabdharma Pundalika Sutra adalah sutra yang memungkinkan semua umat mencapai kesadaran Buddha. Jangan khawatir. Yang penting sungguh-sungguh. Karena Sabdharma Pundalika Sutra itu adalah satu sutra yang memungkinkan untuk semua umat bisa mencapai kesadaran Buddha. Yang pentingnya apa? Percaya sungguh-sungguh. Artinya apa? Artinya hanya Namyo Horenge Kyo satu-satunya yang bisa menghapus karma kita. Tidak ada yang lain. Kenapa? Kalau sudah sebut Namyo Horenge Kyo, di situ kita ada timbul kesadaran sehingga kita bisa tobat. Udah tahu mana yang benar, yang mana yang salah. Yang salah kita mau buat lagi. Dia melombat nasib kita, maka jangan di antara kita mulai dari sekarang. Cincin kita harus sungguh-sungguh, jangan ada sedikit lagu pun. Pokoknya sungguh-sungguh jalankan, pasti kita dapat bahagia. Dengan kepercayaan kita kepada Gohonjon, jalankan Gongyo Bengoku pagi sore. Berarti kita adalah jodoh memunculkan dunia Buddha kita. Bagaimana memunculkan dunia Buddha? Jodohnya itu adalah Gohonjon dengan Gongyo dan Bengoku. Di situ bisa muncul dunia Buddha. Buktinya kita menjadi kuat menghadapi macam-macam masalah, ya. Sebab kita ada dunia Buddha yang kekuatannya bukan main, yang punya prasna untuk membuat sebab-sebab yang baik. Nih, kalau sering-sering jalankan kepercayaan terhadap Namyo baik seperti prasna yang baik gitu, ya. Ketika jodoh buruk datang, kita tidak kalah suasana, ya. Kenapa sering-sering sakit, kok dagangnya bangkrut dan sebagainya. Nah, ini ketika jodoh buruk datang, kita tidak salah suasana. Sekejap-sekejap kita bisa atasi. Tahu-tahunya seperti air yang banyak bisa memadamkan api yang kecil, yaitu hawa nafsu kita, 3 racun kita. Jadi dengan sungguh-sungguh kita jalankan, ya, kita punya kesungguhan hati itu seperti air yang banyak bisa memadamkan api yang kecil yaitu keserakahan, kemarahan, kebodohan, ya.
Nah, itu penting lah ya. Kita jalankan dengan sungguh hati. Tapi karena masalah kecil kita mundur dari hati kepercayaan. Ini sering timbul di susunan. Oleh karena antara umat ada sedikit perselisihan, tidak mau ikut lagi pertemuan. Itu rugi sendiri loh. Ya, kalau kita tidak mau ikut di susunan, itu berarti kita udah mulai putus bibit Buddha itu. Itu kalau kita jalankan begini ya, yang jalankan gimana? Mundur dari hati kepercayaan artinya apa? Itu seperti kapal yang bocor kemasukan air. Kalau kapal yang masuk air gimana? Lama-lama tenggelam. Bukan tenggelam aja, orang yang ikut yang ada di kapal juga bisa mati. Nih, atau pematang sawah yang ada lubang semut kan kecil. Tapi kena lubang semutnya banyak. Lama-lama airnya melembus. Ini penting Dharma juga tidak percaya kepada hukum sebab akibat ya. Ini ajaran Buddha Shakyamuni sebelumnya Saddhamma Pundarika Sutra ya tidak mengajarkan bagaimana manusia itu bisa bahagia ya. Dan mantranya lain yaitu Namo Omi Tohut. Ajaran sementara 42 tahun itu yang 2000 tahun itu ajaran sementara itu penyebutannya dari Nembucce itu Namo Omi Tohut. Begitupun Tentai Daisy, walaupun dia menciptakan Ichinen Sanzen teoritis, tapi Tentai Daisy mencampur adukkan ajaran yang lain, jadi tidak murni ya. Jadi di situ dikasih tahu ya, seperti Kuan Shi Im, Posat, ya, dan lain-lainnya ya. Tapi setelah masuk Saddhamma Pundarika Sutra, artinya setelah 2500 jadi akhir masa itu ya, Nichiren Daishonin katakan namu kita kepada Dharma yaitu Nam-myoho Renge Kyo, tidak ada lainnya. Jadi ajaran-ajaran sebelum Saddhamma Pundarika Sutra pada hakikatnya menfitnah Dharma. Kenapa? Karena tidak itu mengenai hukum sebab akibat dan di situ dikatakan agama Buddha itu semuanya sama ya, menfitnah itu. Karena namanya tidak sesuai dengan hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu apa? Nam-myoho Renge Kyo. Tidak melakukan penfitnahan dharma itu artinya kita menjalankan kehidupan sesuai dengan hukum, sesuai dengan kehendak Buddha. Nah, ya. Yaitu sesuai dengan ajaran Nichiren Daishonin. Di dalam perilaku kita, di dalam kehidupan sehari-hari ya, mulut kita, singkui, mulut kita, hati kita, perbuatan kita, semua tidak sesuai dengan hukum sebab akibat ya. Jadi kalau kita jalankan demikian, itu berarti nggak akan kita bahagia. Inilah yang harus kita waspadai. Kadang-kadang kita tidak menyadari loh. Masih kita jalankan mulutnya Nam-myoho Renge Kyo, tapi perilaku kita itu seperti itu, Ichino Sawa itu yang percaya Nam-myoho Renge Kyo, tapi di luar dia Namo Oni Tohut. Nah, itu begitu ya. Artinya di dalam diri kita sendiri jangan ada kelaguan. Sebab kalau lagu-lagu itu termasuk penfitnahan Dharma. Ya. Jadi penting sekali lah ya. Di sini saya mau beritahu sedikit lagi. Itu ada dalam Gosho ini ada 5 kekeruhan ya. Pertama itu adalah hawa nafsu ya. Jadi kadang-kadang orang itu mau cepat dapat hasil bagus, jadi hutannya dibakar.
Jadi hutan dibakar, jadi nanti cepat ya. Dia tanahnya jadi subur, bisa tanam tanaman seperti kelapa sawit dan sebagainya. Jadi bisa cari keuntungan ya. Cepat, nggak usah pakai waktu yang lama. Tapi dengan perbuatan begitu ya. Dulu saya sama istri ke Kuala Lumpur, mau berobat mata istri. Itu pesawatnya jam 7 sampai Kuala Lumpur ya. Udah tiba, tapi tidak bisa mendarat. Kenapa? Asap itu sebetulnya asap dari Indonesia itu membakar hutan. Jadi pesawatnya walaupun ada itu alatnya itu radial atau apa ya, nggak bisa mendarat loh. Aneh muter di atas. Kemudian terpaksa mendaratnya di Johor. Kita sudah ada appointment untuk ketemu dokternya itu jam 10. Jadi akhirnya saya minta itu Prabu Mulia itu Hong Chung Xiao Jie ya. Nah, minta dia tolonglah. Ayo telepon ke dokter ini. Kasih tahu alasannya. Jadi dia tanya, kira-kira jam 2 bisa nggak? Saya bilang sama itu Hong Jie, dia bilang, ini dalam kondisi begini ya, situasi demikian yang kondisi begini, mana mungkin ya bisa ya. Saya bilang lebih bagusnya gitulah, besok ya. Ini tanah jam 4 loh. Di Johor Airport jam 4 baru bisa terbang. Di situ mulai asapnya udah nggak ada, baru bisa terbang. Udah sampai di hotel sudah jam 6 kita. Nah, ini orang apa? Keserakahan itu mau cepat-cepat. Kalau itu akhirnya bisa cepat tumbuh dan sebagainya. Kekeruhan manusia. Wah, zaman sekarang ini manusia betul-betul membuat banyak dosa atau kriminal ya. Ini antara satu ya. Kita ada sewa genset di Pertamina yang di Martua. Martua itu ada di Papua ya. Nah, sekarang 2 teknisi kita mau tidak mau harus pulang ke Jakarta. Karena mereka tugasnya jaga mesin itu. Kenapa? Karena di antara ada orang Papua juga di situ. Mereka punya perilaku kurang itu artinya kasih teguran, nggak boleh begitu ya. Terus dia nggak senang, maunya mau bunuh. Jadi atasan dari ini juga kasih tahu, nggak boleh begitu, nggak bisa terima juga membunuh. Ini 2 orang ini takut dibunuh. Nah itu bilang, nah ini kan makanya sekarang ya perilaku tidak baik, dia kan ngeri sekarang sedikit mana bunuh. Begitupun itu terjadi di perusahaan kita yang di Bitung. Nih ada karyawan nggak masuk kerja. Dulu kita pakai absensi seko. Itu kalau orang masuk cetak, nah nanti print cetak di situ ada masuknya. Print cetak tring. Antara di situ ada satu karyawan jadi mandor, itu bos tugas dia jadi mandor untuk mengawasi mereka. Jadi ini Chinese. Dia lihat dia nggak masuk, tapi temannya masuknya jam absensi dapat, mau makan dapat. Nah itu kan merugikan perusahaan. Maka itu esoknya itu yang tidak masuk, dia ambil ke absensi, dia lihat. Nih absensinya karena tidak masuk, jadi absensinya dia bikin gini. Bikin X. Dia nggak senang. Ambil balok loh. Mandor si Chinese itu dipukul. Nah gitu.
kekeluhan manusia. Sekarang begini. Kemudian akhirnya jam absensi yang pakai tangan cor-cor. Pokoknya mau masuk harus pakai jempol. Pakai jempol, tek, tek, gitu. Jadi nggak bisa macam-macam lagi sekarang ya pakai ini. Kekeruhan jiwa yaitu 4 dunia buruk ya. Neraka, kelaparan, kebinasaan, kemurkaan atau kemarahan ya. Itu 4 dunia buruk. Bencana 7 musibah. Nah ini baru-barusan aja di Sibolga dan Tapanuli longsor. Wah gede-gede itu sampai jalan raya ditutup. Longsornya besar-besaran. Nah sekarang kekeluhan kapal 3 bencana 7 musibah. Sekarang pun ya kita tiap hari dengar di siaran TV ada banjir. Di sini ada banjir, di situ ada banjir ya. Karena berber kita sangat rezeki loh ya. Kita yang tinggal di Telogong sekarang sangat berrezeki. Ya boleh bilang sudah agak tenang mengenai banjir ya. Tapi seperti kayak kemarin itu tanggulnya jebol. Bekasi itu banjir lagi loh. Nah, jadi kita jangan anggap, wah untung loh, Telogong sudah hebat loh, belum tentu. Satu saatnya kalau tanggulnya jebol, wah habislah gitu ya. Nah, kekuruhan pikiran ya. Nah, itu menjalankan 5 dosa besar seperti penyakit kekacauan pikiran. Kira-kira begitu. Ya, sampai di sini aja ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Letemia. Tadi saya dengar ceritanya bagus banget ya. Gimana Nico Shonin itu walaupun kelaparan dan pingsan di depan rumahnya Abu Cebo, tapi begitu makan satu suap langsung ingat sama gurunya. Kayaknya itu hal yang udah jarang banget ya kita sekarang tuh ngelihat hal-hal itu mungkin ya boro-boro mikirin orang lain pasti gue kenyang dulu lah ntar deh nanti guru gue gimana gitu ya tapi Nico Shonin itu nggak pernah lupa gitu sama Buddha Nichiren Daishonin gitu dan tadi sikap Amagoze juga bagus ya merelakan suaminya pergi untuk mengunjungi Bunda Nichiren yang sedang sakit. Oke, nah mungkin sebelum lebih lanjut ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ya, ada yang mau tanya mungkin? Kalau ada yang mau tanya, saya mau tanya ya. Kan kalau Gosho ini tuh secara yang saya tangkap itu kayak kita tuh nggak boleh masih memegang ajaran sementara gitu kan. Jadi kita harus berpegang dengan sesungguhnya ajaran sesungguhnya gitu. Cuman tadi ada satu kalimat yang menarik kayak kalau kadang tuh hati kita sama perbuatan kita itu nggak satu. Maka walaupun hatinya percaya dan mempertahankan ajaran ini, tapi masih bisa melakukan pemfitnahan dharma gitu kan. Meskipun demikian, karma yang diterima itu tidak akan berat. Nah, mungkin saya mohon penjelasannya ini seperti apa gitu ya. Mungkin selanjutnya ada yang ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau nambah nggak? Ibu Pisang mau nambah nggak? Nah, Pisang mau nambah nggak, I? Tambah. Tambah apa? Tambah gosyo lah, tambah apa? Gosyo ya kamu, gosyo. Mungkin tadi pertanyaan dari Hatina mau dijawab nggak, Pak Letemia? Ya, Kamu jawab borong semua.
Oke dah, kita tidak membuang waktu. Ya. Akan saya tambahin sedikit Gosio ini. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Memang ini Gosio ya, pendek kelihatannya, nggak panjang ya. Tapi kalau diceramahkan oleh KU berjam-jam, berapa jam itu dari jam 1 sampai jam 6 ya, sampai jam pertama pendalam Gosio dari jam 1 sampai jam berapa, jam 5 ya, jam 5, hampir jam 5. Dan pendalaman Gosio kedua kali sudah tambah lagi berapa jam. Ya memang kalau kita mah nggak ada prasna sampai ke situ, terus terang aja ya. Tapi cuma gimana kita bisa menangkap ajaran ini ya. Itu dikatakan ajaran 42 tahun ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Letemea, yaitu Hinayana. Itu namanya suaranya kecil, suara kecil. Nah, Nam-myoho Renge Kyo ajaran 8 tahun Sadharma Pundharika Sutra, Nam-myoho Renge Kyo itu suara besar ya. Jadi kita itu lihat bukan maksudnya kecil suara kita, bukan, itu suara kecil. Semua itu hina itu kecil, suara kecil, maha itu besar. Kita itu mendapatkan ajaran Mahayana, suara yang besar, suara yang agung gitu. Jadi kalau dikatakan ya sini ya, hukum yang sebenarnya dari Sadharma Pundharika Sutra itu ya, ajaran yang sebenarnya dari bab 15 sampai bab ke-28. Nah, itu yang tersirat, ada yang tersirat di dalam tuh di dasar kalimat, yaitu hukum yang sebenarnya itu adalah Sandai Hiho ya. Sandai Hiho itu ya Honmon no Honson, Honmon no Daimoku, dan Honmon no Kaidan. Itu tersirat. Nah, itu Sandai Hiho. Yaitu Nam-myoho Renge Kyo itu juga tersirat. Makanya ada yang mengatakan kalau baca Sadharma Pundharika Sutra itu nggak mengerti. Orang yang nggak punya prasna tinggi ya nggak akan mengerti baca Sadharma Pundharika Sutra. Itu katanya seperti dongeng tuh. Apa kalimat-kalimatnya, pantun, syair-syair, seperti dongeng bacanya, nggak mengerti. Tapi itu ada yang tersirat. Makanya kita itu beruntung ya, ketemu Nam-myoho Renge Kyo, ketemu Nichiren Shoshu yang bisa menjelaskan Sadharma Pundharika Sutra. Tapi yang lain-lain malah nggak mengerti, mengatakan ini apa. Nichiren Shoshu itu orang kalau tidak masuk ya dalam organisasi lah kita bilang keagamaan dari Nichiren Shoshu, mereka nggak ngerti agama Buddha kita itu apa. Jadi dikatakan itu agama Jepang, dia bilang. Nah, dibilang itu agama Jepang, padahal inilah agama Buddha yang sebenarnya. Nah, kalau di sini Nichiren Daishonin mengatakan Nembutsu itu kalau mereka Nembutsu itu apa dikatakan cuma dijanjikan. Nembutsu itu menjanjikan nanti setelah Anda ini meninggal itu akan disediakan satu tempat di Shihien di Sukawati. Nah, itu ada sorga Sukawati, akan di situ disediain tempat. Jadi nanti lo setelah meninggal lo. Nah kalau kita belajar agama Buddha Nichiren Daishonin, kita merasakan 10 dunia itu dirasakan di dalam perasaan jiwa kita. Nerakanya, keserakaan, semua sorganya, sampai dunia Budanya. Nah itu yang kita rasakan. Kita nggak usah tunggu sampai nanti mati ada di dunia sorga. Dalam keadaan kita sekarang rasanya
lagi gembira, mungkin dapat lotre lah. Tapi kok sekarang bilang lotre itu nggak ada lagi ya. Kita itu rasanya gembira, mungkin usaha kita maju ya, terus untung banyak, anak-anak baik kan, semua rasanya suami baik, rasanya apa? Gembira. Kegembiraan itu rasanya di dunia sorga gitu. Tapi dunia Buddha itu lebih tinggi. Yang kita ingin capai itu bukan dunia sorga, tapi dunia Buddha. Ada grupnya doang sama Bu Mimi MHI. Jadi kita ini sebelum ini ya, kenapa dikatakan Nembutse semua Singgon? Singgon itu pemecah belah negara. Kalau nggak salah Singgon itu Tantrayana kalau nggak salah. Nah, itu ada mudranya. Dikata mudra itu apa? Yang tangannya diapain gini apa? Itu mudra, dikatakan mudra ya. Atau dengan percikan air lah segala lah itu mudra. Jadi kalau dikatakan kalau umpamanya ada biku-biku yang memercikkan air dengan daun-daunan, kita mesti dekat-dekat. Kita terpercik airnya, merasakan kita sudah terlindungi gitu. Padahal apa yang melindungi kita kalau kita menjalankan hukum Buddha ini? Seperti kata Pak Letemnya, jalankan dengan Sinkui 3 karma. Karma apa? Karma mulut, karma badan, karma hati. Mulut kita ada Gongyo Daimoku. Gongyo Daimoku itu sudah membaca, melantunkan kata-kata yang baik, melantunkan kok kita Daimoku, melantunkan suara-suara kegembiraan masuk ke alam semesta ini. Coba kita lihat nih jangan di luar-luar lah, di Indonesia aja. Sedikit-sedikit demo. Kalau lagi demo, yang keluar suara apa? Caci maki, menjelekkan presiden, semua segala apa-apa dijelekkan. Merasa diri udah paling baik, paling pinter, kan? Nah, itu suara-suara benci, suara-suara marah. Nah, tapi kalau kita melantunkan Namyo Renge-kyo, itu suara kegembiraan, suara sukacita. Kita masukin ke alam semesta. Ini alam semesta apa? Supaya apa? Supaya enggak terus ada bencana, malapetaka, 3 bencana, 7 musibah, terus begitu. Makanya sekarang saya itu merubah ichinen saya waktu saya itu Daimoku. Ya. Saya Daimoku ini ingin memasukkan kata-kata yang gembira. Namyo Horengekyo itu kan sebutan, ya, mantra yang gembira, mantra yang sukacita lah kalau umpamanya kita ambil istilah ini ya, mantra yang baik, mantra yang menggembirakan. Ini kita masukin ke alam semesta supaya apa? Alam semesta ini bisa tenang, jangan lagi terjadi virus-virus ini cepat-cepat bisa kembali pada habitatnya begitu. Nah, ini yang di lain tempat itu kita nggak dapat. Ini yang ini hanya di Nichiren Shoshu. Kalau dikatakan lagi Zen itu apa? Zen itu hanya semedi, tidak pakai sutra. Itu Pak iblis sorga dikatakan. Cuma semedi menenangkan jiwa katanya kan, mengosongkan pikiran, semua itu apa? Untuk ego sendiri supaya diri saya tenang, saya itu pokoknya untuk diri sendiri lah, supaya saya sehat, saya tenang, saya bisa mengatasi apa dengan semedi aja. Padahal kadang-kadang kalau kita semedinya belum tentu kita bisa mengosongkan pikiran kita. Kan macam-macam pikiran kita tuh, ya. Namanya kita punya perasaan, pikiran itu kan 10 dunia, kan. 10 dunia terus keluar masuk, ganti-ganti ya, bukan keluar masuk ya.
sekejap berubah terus. Itu yang dikatakan itu sebenarnya kalau Jen itu adalah iblis sorga. Dan Ritze itu Theravada. Ya. Itu menjalankan tantangan. Tidak ada yang lain selain mereka. Itu menjalankan pantangan apa. Mungkin nggak tahu lah, kayak Theravada itu kan banyak pantangan juga. Kalau pantangan kita cuma satu saja. Jangan meninggalkan Gohonson. Itu pantangan kita. Kenapa kita dikatakan pertahankan Gohonson sampai mati? Nah, kalau bisa saat kita mau meninggal tuh sebut Nam-myoho Renge Kyo. Nah, saya itu ya waktu itu si Ibu Golihwa ya bapaknya suaminya meninggal, saya sampai ini hari juga mau telepon. Pertama belum sempat. Ini Popo join kok, tapi melalui telepon, Bu. Ya. Jadi bisa dengar. Saya juga dengar terakhir saat-saat Pak Sugiarto terakhir ya. Itu juga dibimbing katanya sama Ibu Golihwa sebut Nam-myoho Renge Kyo, sampai sebut Nam-myoho Renge Kyo gitu. Nah, kadang-kadang kita mau mati ya kita nggak tahu, mungkin tidur habis nggak bangun mati ya. Kayak teman saya, anaknya umur berapa? 40-an lah gitu. Pagi-pagi dia telepon nangis-nangis, dia bilang anak saya meninggal. Saya bilang kenapa? Dia bilang nggak tahu. Pokoknya dia tidur, kita bangunin, udah kaku. Dia bilang nggak tahu dia matinya kapan jam. Memang dia juga Nam-myoho Renge Kyo kan? Dia di Jambi Nam-myoho Renge Kyo, tapi dia ada di seberang kita. Bukan ikut kita, dia di seberang kita. Jadi memang ya kadang-kadang orang-orang tidak mengerti. Tadi yang pertanyaan daripada Hartina, tidak mengerti. Karena nggak mengerti, kita bisa ya oke lah, toleransi lah, kita bimbing dia. Nah, kita bimbing dengan Maitri Karuna, dikatakan membimbingnya dengan Maitri Karuna. Jadi pengfitnahan dharmanya itu tidak begitu berat. Bisa di ini kita kasih semangat karena nggak mengerti. Tapi kalau kita yang sudah mengerti, dikatakan ya. Nah, kenapa di sini ada 14 pengfitnahan dharma? 14 pengfitnahan dharma itu pertama itu apa? Kesombongan. Sombong, hatinya meremehkan hukum agama, merasakan Allah apa anak itu Nichiren Shoshu, apalah mungkin lah ya, atau kita sendiri sudah mengenal Nam-myoho Renge Kyo, tapi merasa sombong. Kenapa dikatakan Shomon Engaku ya? Sravaka Pratekya Buddha sebelum masuk Sadhana Pundarika Sutra itu tidak bisa mencapai kesadaran Buddha. Kenapa? Karena kesombongan. Shomon Engaku itu orang pinter, ya. Jadi merasakan saya udah pinter, saya tahu ini hukum Buddha ini sangat mendalam. Kalau murid dari Buddha Shakyamuni aja tanya, seberapa banyak hukum Buddha yang sudah diketahui oleh Buddha. Buddha Shakyamuni hanya meraup segenggam daun kering. Hanya segini. Padahal di sekitar itu masih banyak daun kering. Tapi hanya ini yang saya tahu. Itu merendahkan kerendahan hati dari Buddha. Jadi makanya Buddha waktu sebelum masuk Sadhana Pundarika Sutra mengatakan, Shomon Engaku itu tidak bisa mencapai sadhana Buddha. Wanita, penjahat, binatang tidak bisa mencapai kesadaran Buddha. Tapi begitu masuk Sadhana Pundarika Sutra, masuk Nam-myoho Renge Kyo, Shomon Engaku, orang-orang pintar, binatang, wanita, semua bisa mencapai kesadaran Buddha.
Karena itu ini dikatakan semua manusia punya jiwa Buddha. Semua makhluk punya jiwa Buddha. Yang berperasaan dan tidak berperasaan, semua punya jiwa Buddha. Makanya kita nggak bisa mengatakan memandang rendah seseorang. Dialah begitu apa? Dia nggak bisa lah, dia mana mungkin bisa jadi Buddha. Nggak mungkin dia bisa kaya. Kita nggak boleh loh. Suatu saat badan, perasaan jiwanya robah, semua bisa menjadi Buddha. Karena semua manusia punya jiwa Buddha. Yang kedua itu kemalasan. Malas melaksanakan pertapaan agama Buddha. Seberapa banyak orang yang malas? Malas banyak. Ada ibu yang saya tanya, dia kemarin datang beli apa? Beli saya punya itu ya. Saya juga ngomong aja setiap kali ya ikut. Kenapa? Nggak bisa, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Cuma suruh anak kamu atau cucu cuma menunjuk aja. Dengan jari telunjuk kita tunjuk aja. Link itu sudah terbuka. Kan begitu kan? Link itu sudah terbuka. Tapi kalau dia bilang saya nonton sinetron dari jam berapa sampai jam 12 malam, habis itu habis selesai sinetronnya saya tidur. Nah, tapi kalau nonton dia bisa, tapi pertemuan dia bilang nggak bisa. Saya bilang jangan ini ya. Pertama males itu ya. Kedua meremehkan. Hukum ini nggak tahu lah saya salah ngomong pada bahkan sifat jiwa. Perombakan sifat jiwa itu letaknya di mana? Atas ini kesombongan, kemalasan. Nah, itu aja nggak bisa dijalankan. Nah, ketiga itu kepicikan, menilai ajaran hukum Buddha dengan pandangan-pandangan sendiri yang sempit. Kalau pandangan kita mah sempit, terus terang manusia biasa, pandangannya sempit. Yang dipandang itu cuma duit. Duit itu penting, dikatakan. Nggak ada duit, bisa jalan nggak? Saya nggak mengatakan duit nggak penting. Saya bilang betul duit penting. Tapi kadang-kadang duit juga bisa menyesatkan kita. Kalau orang sudah kaya, ya belum kaya aja dia sudah merasakan paling kaya. Itu menyesatkan. Nah itu kadang-kadang manusia punya pandangan itu sempit. Kalau di Medan terus terang aja ada bapak yang suka nulis-nulis, yang nulis. Kalau dengan pandangan sendiri akan mencampur adukkan ajaran kita dengan Theravada atau ajaran sementara yang dicampur adukkan. Itu penghinaan Dharma yang paling besar. Saya dikasih tugas untuk supaya kalau tadi kita baca, kalau kita melihat orang yang yang jika ada seorang biksu yang baik ketika melihat orang yang memecah hukum, tidak menghiraukan, memarahi, memperingatkan, atau mengusir dengan tegas, memberitahukan karma buruk. Karma buruknya hendaknya diketahui bahwa orang ini merupakan musuh dari dalam hukum Buddha. Kalau lihat begini, kita kasih tahu. Kalau ingin memang pengen atau memang punya bakat untuk menulis, ya tulis aja kutipan-kutipan nih Gosyo. Kan banyak kutipan Gosyo, banyak. Setiap bulan tuh kutipan, setiap bulan Gosyo ganti-ganti kutipannya banyak. Tulis aja di situ, kita sebarkan. Itu malah bikin karma baik. Tapi kalau dengan pandangan kita sendiri kita tulis dan mencampur adukkan ajaran. Nah, kita sebagai Dharma Duta ya dikasih tugas, kasih tahu, bukan memperingatkan, cuma dikasih tahu melalui ya
bukan dengan suara yang sombong, bukan. Coba dikasih tahu. Lebih baik jangan nulis. Itu kan bapak. Kalau suka sama kita kan bahaya tuh. Kalau bapak suka sama kita kan. Nggak Nah, pertemuan. jadi Nah. kita ya kalau bilang Nah. begitu. Kita belajar hukum Buddha ini ya harus hati-hati sekali. Jangan kita sudah gongyo dari moku hari jalankan dengan semangat, tapi tahu-tahu kita menjalankan salah satu pengfitnahan dharma daripada 14 pengfitnahan dharma ini. Nah ini yang keempat tuh pandangan yang dangkal ya. Pandangan yang dangkal itu karena tidak mengerti prinsip agama Buddha sehingga tidak ingin menuntut hukum agama Buddha. Banyak orang ya yang merasakan ya udah tahulah hukum sebab akibat tuh agama Buddha tahu. Tapi hukum sebab akibat kita ya itu juga sangat mendalam. Bukan hanya secara kulit ya. Berbuat baik dapatnya baik, berbuat jahat dapatnya jahat kan cuma begitu. Tapi kita tahu nggak jiwa kita kekal abadi? Jiwa kita tuh kekal abadi. Sekarang kita meremehkan pertemuan, meremehkan hukum Buddha kita merasa malas, sombong. Itu kita dibawa. Masa akan datang, kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi. Dan kita menyalahkan. Kok nasib saya begini ya? Itu karena itu gara-gara dia, gara-gara mertua, gara-gara saya salah kawin suami saya begini. Kita menyalahkan ya Pak, pandai hukum Buddha, tapi tidak ingin menuntut agama Buddha. Yang kelima itu keserakahan. Karena dikuasai hawa nafsu sehingga tidak ada keinginan untuk menuntut hukum agama Buddha. Memang hawa nafsu itu ya kalau bilang nggak ada hawa nafsu nggak bisa hidup juga kita. Ya. Nggak nafsu makan, nggak nafsu. Ini semua tidur itu juga hawa nafsu. Orang yang nggak bisa tidur sengsara loh, nggak bisa tidur. Cari dokter, makan obat, ya. Ada yang udah 20 tahunan lebih tiap hari minum obat tidur. Kalau nggak minum obat tidur, nggak bisa tidur. Ini juga salah satu hawa nafsu. Jadi yang keenam itu tidak mengerti. Tidak berkeinginan untuk bersama dengan yang keempat. Jadi ketujuh tidak percaya. Tidak percaya agama Buddha. Padahal agama Buddha ini adalah hukum alam semesta. Hukum alam semesta loh. Nam-myoho Renge Kyo itu hukum gaib dari alam semesta. Jangan kita itu enggak mau mengerti, tidak percaya, bukan enggak mengerti, tidak percaya, tidak ingin percaya. Kita hanya ingin kalau seperti Nembuce yang lain-lain kan hanya minta perlindungan kan. Kita kan hanya dengan menyebut Amitabha ingin minta perlindungan kita biar kita dilindungi. Tapi kalau Nam-myoho Renge Kyo kita bukan ingin perlindungan. Kalau kan gonson kita tuh apa sih gonson? Gonson itu
cermin jiwa. Gojek ini. Kenapa dipuji habis? Karena di Cinyo Gojek ini bukan tanya kalau saya sudah sebut Namyo Renggekyo, apakah saya itu dapat kurnia, manfaatnya bagi saya apa? Nah, kalau saya sudah sebut Namyo Renggekyo, apa? Apakah saya bisa masuk surga atau apa? Yang pertanyaan-pertanyaan yang egois lah gitu. Kan kita dulu kan juga di Syaku Buku kan apa? Kan kalau di dulu waktu pada tahun 80-an, umpamanya kita di waktu itu di Syaku Buku, semua apa ngomongnya apa? Mau kaya nggak? Kalau mau kaya, sebutlah Namyo Renggekyo. Banyak tuh sampai booming tuh di Medan juga waktu kita Kenshu naik Tampo Mas ke Medan tuh satu kap berapa ratus 500 orang kayaknya umat NSI, setengah kapal itu dikuasain oleh umat NSI itu. Nah, di Medan, di Sibolangit waktu itu, waduh umat begitu banyaknya itu. Karena dijanjiin, yang Syaku Buku itu menjanjikan nanti bisa kaya, ya sebut. Semua yang manusia itu kan kok dibilang kaya aja, semua langsung mau aja. Tapi coba dikatakan, ayo dah sebut Namyo Renggekyo nanti bisa jadi Buddha. Siapa yang pengen jadi Buddha? Nggak ada yang pengen jadi Buddha. Begitu. Kalau dibilang jadi orang kaya mau. Tapi bilang jadi Buddha pasti nggak ada yang mau. Makanya waktu itu booming apa nama nggak cocok. Meremehkan dan menghina orang yang percaya hukum Buddha. 12 itu membenci orang yang percaya terhadap hukum Buddha. 13 itu iri hati dan benci terhadap orang yang percaya hukum Buddha. 14 dendam terhadap orang yang percaya hukum Buddha. Nah, ini juga ya kadang-kadang kita ambil satu macam contoh aja udah termasuk 5 kekeruhan. Di Taiwan ya, di Taiwan ada satu video yang viral. Itu apa? Ini kejadian yang sebenarnya. Mertua selingkuh dan jadi
Apa kita lihat begini, di sini sebenarnya inti dari semua ini, kita akan merubah. Kita akan umpamanya kita protes lah, wah Nembutse ini beginilah, begini nggak baik lah, Theravada begini bisa. Kita nggak bisa protes, nggak bisa kita menyuruh. Cuma bisanya apa? Ini intinya dikatakan di sini. Intinya apa? Intinya kita harus siap ke buku. Itu saja itu dikatakan. Kita siap buku. Kalau kita siap buku, banyak orang yang sadar, ya. Ya, alam semesta ini akan lebih tenang. Kalau alam semesta bisa lebih tenang, pasti tidak terjadi 3 bencana, 7 musuh. Banyak yang sebut Namyo Renge-kyo, melantunkan irama yang gembira ke alam semesta. Ya pasti alam semesta juga tenang. Tapi sekarang ini, suara-suara caci maki, marah, dendam, masuk alam semesta. Ya alam semesta ya goyang, gempa lah, longsor lah, virus di mana-mana. Ya itu. Jadi cuma sebenarnya intinya itu kita ingin mengatakan ini di Nichiren Daisho ini ingin kita itu siapa buku. Nah Abu Tsebo dan istrinya udah tua juga ini, udah tua 72 tahun. Tapi mereka mau bisa sekejap bisa meninggalkan. Kenapa? Mereka bertanya, ingin mengerti hukum ini. Ditanya terus, dijelasin oleh Buddha Nichiren Daisho. Saya juga siaka buku, ya. Kelihatannya dia ingin mau, ya. Karena dia bilang nggak bisa tidur. Mau minum obat tidur, takut kecanduan. Saya bilang sebut aja Namyo Renge-kyo. Nah, tapi di rumah ada Kuan Im. Nggak apa-apa, dia bilang. Kuan Im nanti aja, jangan diurus. Kalau mau sebut Namyo Renge-kyo, ya Namyo Renge-kyo dulu. Nanti kalau memang udah mantap nih, Kuan Im dikembaliin. Ya. Dapatnya dari mana? Kembaliinlah kemana. Kalau kita dapat dari wihara mana, dari wihara, ya kembaliin ke wihara. Cuma begitu. Sebenarnya dia udah tulis, kasih dia ya begini. Ini apa. Nah, tulis sudah nih. Dikirimin link pertemuan YouTube segala. Tahu-taunya dia bilang enggak. Saya mau enggak mau sebut Namyo Renge. Saya mau sebut kembali Kuan Im. Kalau sebenarnya Kuan Im ada mantra apa? Kuan Im mereka juga menyebut Namyo apa? Nembutse Amitabha. Mereka juga sebenarnya Buddha Shakyamuni ya. 42 tahun itu membabarkan banyak sekali gudang sutra. Banyak sekali. Itu hanya fondasi untuk apa? Untuk nanti membabarkan Sadharma Pundarika Sutra sudah harus dibuang. Buddha Shakyamuni sendiri sudah mengatakan, ya, 42 tahun ajaran saya itu udah nggak bisa dipakai. Kekuatannya itu ada nggak dikatakan? Ada. Tapi di mana? Di zamannya Shoho. Di zamannya Joho. Setelah itu 1000 tahun kemudian, setelah kemoksaan Buddha, zaman Joho. Nah setelah masuk 1000 tahun kemudian, masuk ke zamannya Mappo, ya, akhir zaman. Ini semua udah nggak ada kekuatannya lagi, nggak ada sama sekali. Manusianya juga udah robah, kan.
yang kekuatannya itu adalah Nam-myoho Renge Kyo. Itu 8 tahun ajaran saya masuk Sadama Pundarika Sutra ini. Ini yang harus digunakan. Yang lain-lain itu udah enggak ada kekuatan. Bukan zamannya lagi. Dikatakan kekuatan itu tidak pada zamannya lagi. Nah, waktu Buddha Nichiren Daishonin melantunkan Nam-myoho Renge Kyo untuk mewujudkan Daigonson itu udah mau masuk, udah perkiraan udah mau masuk zaman Mappo. Nah, di zaman Mappo ini tidak ada yang lain selain Nam-myoho Renge Kyo. Budanya apa? Cuma Gohonson. Gohonson itu Nam-myoho Renge Kyo di bawahnya Nichiren. Itulah yang kekuatan itu ada di Gohonson. Pelaksanaan dari manusianya baru timbul kekuatan Buddha dan kekuatan hukum di Gohonson. Manusianya akan timbul apa? Kekuatan Shinjin dan kekuatan pelaksanaan. Kalau kita nggak percaya, kita nggak melaksanakan, ya nggak akan timbul kekuatan hukum dan kekuatan Buddha dari Gohonson. Jadi dikatakan tadi Pak Letemenya kan, kalau Gohonson itu sama semuanya. Tidak ada bedanya. Mau biku keberapa kek, biku keberapa kek yang menyalin, semua itu sama. Tidak ada mengatakan, NSI punya Gohonson enggak ada kekuatan. Kalau ada orang yang mengatakan NSI punya Gohonson tidak ada kekuatan, berarti dia belum mengerti hukum Buddha dari Nichiren Daishonin. Karena kekuatan itu, kekuatan kepercayaan dan pelaksanaan itu ada di manusianya. Kalau manusianya punya kekuatan kepercayaan dan pelaksanaan, baru akan timbul kekuatan hukum dan kekuatan Buddha di Gohonson kita. Jadi kita itu nggak usah ganti-ganti Gohonson. Kenapa KU mengatakan di Gohonson kita kalau ke rumah orang BDI atau ke rumah orang Soka, kalau Gohonsonnya Nam-myoho Renge Kyo di bawahnya ada Nichiren, kita harus sansyo. Bukan seperti orang BDI sudah naik ke atas aula tempat sembahyang kita, ya di Butsema di atas. Udah begitu dia bilang apa? Ini mah Gohonson dari Biku Kaido. Saya nggak mau sansyo. Itulah pengfitnaan Dharma. Pengfitnaan Dharma. Itulah pengfitnaan Dharma. Dikatakan itu biku yang karena saya mau sansyo. Apa aja, Sadapaributta aja ya. Setiap ketemu manusia aja dia menghormat. Yang punya Gohonson kayak nggak punya Gohonson kayak. Bukan waktu itu nggak ada Gohonson. Tapi kenapa? Setiap manusia itu Buddha. Setiap manusia itu suatu saat bisa jadi Buddha. Bisa mencapai kesabaran Buddha. Maka orang bilang dia gila kan. Tapi dia tetap menghormat. Itu ajaran 8 tahun. Sadama Pundarika Sutra. Jadi terus dikatakan kita itu hati-hati. Jangan sampai kita itu menjalankan pengfitnahan Dharma. Memang ada dangkal, tadi kan sudah dijelasin sama Pak Letemnya. Ada dangkalnya, kan ada dalamnya, kan ada ringan, ada berat. Itu kan sudah dijelaskan sama Pak Letemnya. Jadi saya nggak akan ulang-ulang lagi ya. Jadi saya cuma ingin mengatakan itu satu inti dari ini Gosho ini untuk kita menjalani syakubuku yang sebanyak-banyaknya. Supaya yang sebut Nembutsu itu Amitabha itu bisa sebut Nam-myoho Renge Kyo. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Kristanti. Tadi bagus ya, maksudnya poinnya itu tadi yang saya relate nih sama kejadian sekarang itu kayak setiap umat itu bisa jadi Buddha gitu kan. Jadi saya keinget sama ini Vanessa Angel sama suaminya yang baru meninggal karena kecelakaan gitu kan. Ya. Oh, bukan posisinya mereka itu jadi saya baru baca nih ceritanya suaminya memang Vanessa Angel itu kan kena skandal tuh. Skandal yang prostitusi lah gitu kan. Tapi suaminya itu nggak apa ya? Biasa kalau kita udah tahu cewek kayak gini kita nggak bakal mungkin nikah kan sama dia gitu kan. Kita nggak akan ya deket-deket lah jauh-jauh lah gitu kan sama ini kan. Tapi hebatnya si suaminya ini tuh bisa menerima dia dengan kekurangannya dia. Mungkin dia juga udah sampai di tahap yang Maitri Karuna yang ngerasa bahwa oh ya manusia itu seburuk-buruknya itu masih punya jiwa Buddha gitu. Maksudnya kayak sejahat-jahatnya atau seburuk-buruknya orang itu orang bisa berubah. Begitupun sama kayak orang baik juga nggak bisa selalu baik, tapi orang baik bisa juga jadi jahat. Tapi orang jahat juga bisa punya kesempatan yang sama gitu untuk jadi baik gitu. Makanya suaminya ini mau nerima dia mungkin gitu. Jadi ini wah relate banget ya sama kehidupan kita ya. Tambah, 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 5 menit, tambah kok. 6 6 menit, menit. masih ada 6 menit, masih Masih bisa ada 6 bicara menit. banyak juga loh. Tambah. Pisang mau tambah, Pisang dikit aja nggak apa-apa. Tambah. Tambah apa? Ya, Apa namanya orang aja. gigil. Namanya orang gigil. Siapa sih? Namanya orang Ya, gigil. orang gitu. Tambah apa? Ya, katanya wanita yang sifat jelek aja, ya pacar saya pun mau terima. Saya dari muda pun sifat jelek ya, tapi dia mau aja ya. Makanya untunglah kita ketemu Nami Horing Gigio. Bisa roba ya. Dulu kita udah banyak tumpukan yang jelek-jelek. Untung sekarang itu dengar kata-kata Buddha kita bisa roba dikit-dikit. Akhirnya kita bisa ya hidupnya tenang gitu. Kayak sifat-sifat yang itu kita mau terus lagi ya, kita harus bisa pilih yang mana. Itu kata-kata Buddha harus kita belajar. Saya kalau Gosyo tuh kurang pinter ya, tapi ingat apa yang kita bisa jalani, kita jalani terus. Kemarin apa yang perasaan jiwa itu penting ya. Saya perasaan jiwa kita orang lain nggak tahu ya. Kita kadang-kadang lihat apa kayak kesel, benci gitu ya. Itu nggak kelihatan, tapi itu udah tumpukan ya. Makanya kita hari-hari itu bisa dengar
kata-kata Buddha itu untung sekali ya. Apapun yang terjadi itu terima dan koreksi, tinjau diri, banyak daimoku, ya. Jadi pasti bisa jalanin jalan yang baik gitu ya. Hari-hari karma yang jelek memang susah ya, tapi kita kalau hari-hari kita depan gonson daimoku ya, tinjau diri, ini hari jalanin apa yang kita jalani hari-hari itu ya, kita bisa rasa ya. Kalau kita jalanin yang jelek, pasti kita hidupnya enggak tenang gitu ya. Makanya untung ada gonson, kita jalanin terus. Jangan apapun yang terjadi, terima, jangan salahin gonson ya. Jadi kita apapun yang terjadi itu perbuatan kita. Itu kita yang bikin, harus kita sendiri yang mau robah, baru bisa ketemu jalan keluarnya ya. Ya sekian. Terima kasih Pisyang. Diingatkan lagi ya, memang kalau kita bikin salah ya kita yang ya hidup nggak tenang lah gitu. Tapi cara kita keluar dari itu ya gimana kita juga yang harus memperbaiki itu gitu ya. Ini PR berat juga ya gitu ya. Apalagi kemarin juga sebelum yang heboh itu yang orang yang di kereta yang di Jepang itu yang dia udah tusuk orang 7 orang terus dia bakar lagi itu gerbong keretanya ya. Terus kayak benar-benar zaman sekarang ini udah zaman manusia yang keruh banget gitu ya. Mungkin sesuai dengan apa yang udah diramalkan sama Buddha Nichiren Daishonin juga gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin sebelum karena waktunya udah sebentar lagi, mungkin ada pengumuman dulu Pak Letemea. Minggu pertemuan pemuda. Generasi muda hari Minggu. Oke, pertemuan GM ya hari Minggu di YouTube. Oke. Ada lagi mungkin pengumumannya? Pelajaran. Hari Senin pendalaman cabang. Pelajaran. Pelajaran cabang. Oh, berarti Senin kita Zoom lagi ya Pak ya? Itu dari YouTube. pusat tuh. Dari YouTube. Oke. Oke, baik. Karena waktunya juga sudah sampai. Ya. Oke, kita tutup. Terima kasih pada semua yang sudah hadir dan mari kita tutup dengan 3 kali Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo.